Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menteri Dikti Saintek kabarnya didemo habis-habisan oleh pegawainya sendiri. Ini ngeri bos, ya kenapa? Ya baru sejarah di era Prabowo memimpin menjadi seorang presiden, ya menterinya sendiri didemo. Ya akibat ulahnya sendiri begitu. Kabarnya ya diduga ya sering tampar dan pecat ASN. Ini gimana begitu? Kok menteri begitu kan ya? Kok seorang menteri bisa-bisanya melakukan hal-hal seperti itu? Ini ngeri bos. Jadi artinya apa? Artinya ada kekacauan besar ya, yang kemudian yang sering menyelimuti begitu kan ya di kementerian itu. Nah, dari beberapa ASN begitu kan ya, yang kemudian sekarang ini demo habis-habisan begitu kan ya, turun ya didesak turun begitu, didesak mundur Kementerian Kemendikti Saintek ini begitu kan, yaitu Pak Satrio ya. Dan bahkan ini menjadi trending topik ya, RI 25. Ini didemo habis-habisan karena sewenang-wenang begitu kan ya, karena sewenang-wenang. Ya kami ASN dibayar oleh negara ya, bekerja untuk negara begitu kan, bukan bekerja untuk perusahaan pribadi. Ini Satrio dan istrinya kabarnya diduga sewenang-wenang. Ya makanya secara tidak langsung Prabowo harus memecat ya. Prabowo begitu ya harus memecat atau mereshuffle ini. Kenapa? Karena saya kira di zaman sekarang ini, di era Prabowo begitu kan, kalau tidak punya kapasitas untuk memimpin, gak usah memimpin, itu aja. Ini ngeri begitu kan ya. Tapi kalau penampilannya oke-oke aja begitu ya, penampilannya bagus begitu kan. Tapi percuma ya, percuma kalau punya mentalitas seperti itu begitu kan. Makanya ini demo habis-habisan ngeri bos ya, demonya begitu kan ya. Saya kira ini menjadi pertanda begitu kan bahwa di pemimpinan Prabowo ini begitu banyak orang yang mengatakan wah ini di mana begitu kalau sudah dia sejak awal memimpin sudah dikritik. Ini padahal sudah mau 3 bulan begitu kan ya. Menteri-menteri di kabinet Prabowo begitu kan ya, ini menjadi problematik. Nggak mau ganti nama kabinet kah? Ini komentar dari netizen ya. Bahkan di situ adalah puluhan pegawai Kemendikti demo ya tuding Menteri Satrio suka menampar dan suka ya pecat secara sepihak. Benar nggak seperti itu begitu kan? Saya kira tidak mungkin ya. Para ASN, para pegawai-pegawai di situ adalah mendemo sewenang-wenang tanpa ada sesuatu. Tanpa ada sesuatu yang dilakukan oleh menteri-menteri itu. Bisa saja dugaannya benar begitu kan. Coba kita cek ya bagaimana video-video yang beredar. Kabarnya begitu kan ya, kabarnya ya ini direkam oleh salah satu pegawainya. Kabarnya diduga seperti itu. Seperti ini rekamannya. Ngomong doang. Ya ngobrol Pak. Ngomong aja. Ya maaf sekali lagi Pak. Sengaja kamu tahu. Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Tadi air hidup, terus tiba-tiba mati. Ulah si Ricky. Kamu diam aja. Nggak tanggung jawab sama sekali. Kesalahan saya Pak. Ya nggak salah, pasti salah, tapi sengaja kan kamu? Sengaja dong. Sengaja Pak. Kenapa nggak sini kok? Saya mau urusin sana dulu. Terus katanya gimana mau selesaiin rumah ini? Kata Ricky sih kata udah kelar, saya kesalahan sama dia Pak. Oh, itu tukang bohong kok. Oh, gimana sih? Ya mungkin saya baru tahu Pak. Salah kamu tuh, pura-pura aja. Dia bilang kata udah kelar, udah aman katanya. Mana aman? Saya nonton Babel aja udah aman, kata Ricky aman ya. Mana? Loh, kami pulang akhirnya mati kok. Saya kurang tahu. Saya dibilang Ricky katanya udah aman, dibohong berarti bang saya. Salah kamu udah. Tahu Pak kesalahan tim saya Pak. Kamu salah kamu? Saya nggak dampingin tim saya ke sini tadi. Kenapa? Karena saya masih dibutuhin sama istri habis dikuret, habis dijahit Pak, belum kering. Saya harus jagain anak. Saat saya nggak dampingin Ricky buat bantu pengurasan. Kenapa ini kita bikin rusak semuanya? Saya sih diinfo sama dia bilang katanya airnya kotor banget, makanya dikuras sama dia Pak.
Karena yang ngomongin Ricky juga bukan saya, Pak. Dia dihubungin langsung Mbak Bella, karena Mbak Bella segan sama sayanya masih dalam ngurusin anak. Dia Tapi dengan buah kamu kan? Iya, anak buah saya. Makanya kesalahan saya nggak sempat dampingin karena saya ngurusin istri saya, Pak. Kamu sengaja bikin uang air ini, kemarin air mata. Saya bilang, Baik, Pak. ini kalau nggak ada orang seknet, nggak hidup nih. Iya. Kamu kerjanya apa sih? Maaf, Pak. Saya nggak sempat nemenin. Oh, Ya, maaf, Pak. Saya nggak sempat nemenin, Pak. kamu. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Maaf ya, Pak. Saya nggak sempat nemenin. Ajar kamu. Kenapa tadi Ricky pulang? Kedinginan mata kedinginan sama saya, Pak. Dia Terus? pulang. Dia pulang katanya. Ini biar rumah ini nggak ada air. Maaf, Pak. Lu sengaja ya bikin air rumah ini mati airnya? Iya kan? Enggak, Pak. Enggak sengaja. Enggak sengaja, Pak. Maaf, ya, saya nggak tahu. Dari pas itu saya langsung. Nggak tahu kamu telepon kamu tadi. Ini saya telepon tadi kamu. Iya benar, Pak. Enggak. Kasih tahu dia supaya jadi beres. Mana kamu ngapa-ngapain? Seperti itulah ya yang kemudian disampaikan, apakah ini benar atau tidak. Tapi yang jelas menurut saya pribadi begitu kan ya, langkah yang kemudian kita lakukan mungkin ASN ini sangat tidak ada kaitannya dengan pekerjaan mungkin begitu kan, atau bagaimana. Nah ini belum diklarifikasi begitu dari Pak Menteri begitu kan ya. Bahkan ini hampir kena masal RI 25 ya, mendikti saintek. Ini menyala bos. ASN menyala di situ ya. Kabarnya kalau toh pada hakikatnya seperti Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumarto Bojonegoro ya, ini benar-benar dipecat, maka harapan ASN itu sudah nyata begitu kan. Dan baru kali ini saya mendengar itu begitu. Makanya dengan adanya ini begitu kan ya, yang namanya yang namanya Nene Herlina kabarnya ya dipecat ya lewat WA. Apakah ini dipecat secara hormat atau tidak begitu kan? Makanya orang menganggap wah kalau jadi menteri jangan seundang-undang melakukan seperti itu. Bahkan ini harus pemecatan ASN itu, pemecatan pegawai itu sesuai dengan prosedur mereka. Jadi kalau mau dipecat ya tidak ada kemudian pemecatan secara sepihak begitu kan. Harus melalui prosedur secara hukum atau setidaknya dipindah begitu. ASN itu biasanya dipindah bukan dipecat. Kecuali ada kasus besar begitu kan ya. Jadi saya rasa sekarang ini muncul rekaman-rekaman yang kemudian kabarnya begitu kan ya, saat dipukul dan sebagainya begitu. Coba kita baca ini. Sebuah rekaman suara menunjukkan detik-detik diduga mendikti saintek ya Satrio Sumantri Bojonegoro melakukan tindak kekerasan terhadap seseorang pegawai di rumah dinas ya. Rekaman suara yang berlangsung selama 3 menit dan 30 detik ini diterima oleh detik.com dari seorang sumber di Kemendikti Saintek. Ngeri bos. Jadi artinya apa? Artinya kok seperti ini negara kita begitu kan? Ya, kok seperti ini menteri-menteri Prabowo? Ini banyak kritikan di situ. Artinya apa? Ayolah kalau kita salah jangan sewenang-wenang melakukan seperti itu. Nah, ini masih belum diklarifikasi dari Menteri RI 25 ini begitu kan? Apakah nanti benar atau bagaimana? Tapi yang jelas ya banyak dan ini menjadi trending topik begitu kan ya, ASN mendemo begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya, dan tidak hanya itu begitu kan ya, banyak karangan-karangan bunga yang kemudian muncul hari ini ya, bertuliskan bercita-cita menegakkan budaya kerja egaliter di perguruan tinggi tapi tidak pernah dimulai dari pribadi. Nah ini yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa para pegawai-pegawai di situ begitu kan ya, menunjukkan bahwa menteri-menteri itu ya hanya itu aja mereka begitu kan ya. Ini ya luka satu luka semua. Ini benar-benar kompak loh begitu. Makanya dengan adanya seperti ini orang-orang bisa menganggap wah ada apa lawan. Kami tidak diam dan kami tidak diinjak. Ini dia dari ASN demo begitu kan ya. Saya kira kalau hanya satu orang mungkin tidak berani, 2 orang mungkin tidak berani. Karena ini adalah kompak semuanya begitu kan. Bagaimana
yang di demo begitu, orang-orang yang di demo di situ begitu kan ya, orang-orang yang ikut demo mungkin dampaknya bukan ke Herlina apa namanya ke Neni Herlina begitu, tidak hanya itu, mungkin dengan yang lain juga begitu. Makanya dengan adanya seperti ini demo habis-habisan, ya tindakannya apa sekarang? Tindakannya adalah bagaimana seorang Presiden Prabowo memberikan memberikan satu peringatan ya kepada menteri-menterinya. Kalau sudah seperti ini nggak usah dipertahankan. Menurut saya pribadi seperti ini harus dipecat secara tidak langsung. Ini detik-detik akhir di 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo, ya. Kabarnya begitu kan ya, kabarnya ini harapan masyarakat. Maka disinilah yang kemudian masa begitu kan ya, Menteri Dikti Saintek ini kok seperti itu? Bagaimana untuk menegakkan para guru-guru, para pengajar di situ begitu kan? Ya kepada murid-muridnya. Kalau toh pada akhirnya di kementeriannya seperti itu, kan orang kan berspekulasi seperti ini. Jadi saya kira ini benar-benar harus menemukan titik temu begitu. Ini ngeri Mas, ini ngeri karena ini adalah masalah soal bangsa dan negara kita, soal anak-anak kita begitu kan ya. Artinya apa? Artinya kalau di kementeriannya sudah seperti itu, bagaimana yang di bawah? Maksudnya seperti itu. Nih, sepertinya ada hal-hal yang membuat beliau menjadi pemarah. Yes, mungkin ya mau cebok nggak ada airnya. Ini komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra ya. Puluhan pegawai Kemendikti demo tuding Menteri Satrio suka tampar dan pecat. Benar nggak seperti itu? Nah, kita tunggu saja. Karena ini sudah banyak begitu kan ya. Sudah bersuara. Saya kira kalau hanya 1-2 orang tidak mungkin begitu kan. Ini, Pak Presiden selamatkan kami dari menteri pemarah ya. Suka main tampar dan main pecat. Ngeri sedap bos. Padahal ini sejak awal kabarnya begitu sudah seperti itu. Jadi menteri-menteri Satrio ini sejak awal sudah seperti itu kabarnya. Suka marah-marah. Kalau memang tidak mampu menjadi menteri, mending yang lain aja. Artinya apa? Artinya di kementerian apapun, ya, dikritik apapun sana-sini begitu kan. Seharusnya mereka menerima apa adanya misalnya begitu ya. Jadi saya kira kalau tidak bisa bekerja nggak usah lah ya menjadi menteri. Nampaknya ini Prabowo ini salah sasaran begitu kan ya. Coba kita baca ini. Di demo ratusan pegawainya Mendikti Saintek ya Satrio kabur naik mobil. Wah. Ngeri Mas. Kalau menteri-menterinya Pak Prabowo membuat kebijakan atau berulah yang membuat resah masyarakat, yang dapat nama jelek sebenarnya Pak Prabowo sendiri. Kalau justru Mulyono dalam hatinya akan senang. Ya, walaupun ya mungkin pura-pura peduli dan sebagainya. Jadi ini sudah ketahuan memang begitu kan. Ya, menteri-menteri dari seorang Prabowo ini sudah ketahuan siapa mereka. Jadi kalau tidak punya mentalitas yang kuat misalnya begitu, nggak usah lah begitu kan ya. Nggak usahlah marah sana sini begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ayolah kita ya siapapun begitu kan, siapapun di situ begitu kan ya, yang kemudian para pejabat atau siapa apalagi menteri begitu kan ya, marah-marah seperti itu ya nggak usah diberikan panggung hal-hal seperti itu begitu ya. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya, banyak komentar-komentar dari netizen ini ya, dan bahkan menjadi viral. Dikti ASN demo RI 25 ngeri bos, jadi ngeri ini. Pak Prabowo sudah nggak ada lagi wibawamu, Pak. Kami sayang Bapak menjalankan roda pemerintahan ini untuk 5 tahun ke depan. Jangan biarkan menteri ini merusak citra Bapak sebagai presiden, ya. Ini kalau gayanya wah luar biasa begitu kan. Tapi kalau memang benar rekaman itu, ngeri bos. Ini gimana begitu? Kok menteri suka pemarah seperti itu begitu. Jadi ayo kita sadari bersama. Ya Prabowo saya kira tidak sendirian. Ini coba kita baca. Mendikti Saintek ya Satrio di demo buntut pemecatan sepihak Neni Herlina ya. Ratusan orang berpakaian serba hitam menggelar demo di pelataran ya gedung di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikbud ya sejak Senin pagi 20 Januari 2025. Ya tergabung dalam anggota paguyuban pegawai Ditjen Dikti. Ini bagaimana begitu kan ya? Kemendikti di situ begitu. Kementerian Pendidikan Tinggi. Bayangkan. Kementerian Pendidikan Tinggi yang masih seperti ini. Bagaimana untuk mendidik karakter guru-gurunya?
Bagaimana untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak bangsa begitu kan? Kalau kementeriannya sudah seperti itu, kalau menteri-menterinya sudah seperti itu, ya tidak heran kalau ada orang yang kemudian ada tawuran sana sini begitu kan? Ada sesama siswa saling injak, saling tendang begitu kan? Jadi nampaknya nampaknya begitu kementerian ini gimana begitu ya. Jadi tidak hanya soal regulasi begitu, tapi bagaimana akhlak dan budi pekerti itu terhadap pegawainya, terhadap sesamanya itu diperlakukan secara baik. Kalau pegawainya memang lalai, tidak bisa bekerja, ganti yang lain. Itu aja kok repot. Begitu kan? Ya, saya tidak suka sekali dengan orang-orang yang memainkan kekerasan dan sebagainya begitu. Jadi, saya kira ini perlu diantisipasi begitu. Kemana Prabowo hari ini? Kemana Presiden Prabowo hari ini ya? Ini ada anak-anak buahnya, ada di kementeriannya, ya berulah seenak-enaknya begitu kan. Ini pemecat itu disinyalir dilakukan tanpa prosedur dan alasan yang jelas. Sebelumnya, ya dipecat, ya sebelum dipecat, ya diketahui ini menduduki posisi perahum ahli muda dan PJ rumah tangga berdasarkan pantauan Tempo di lapangan. Para pegawai berteriak lawan, dua spanduk bertentangan bertuliskan kami ASN dibayar oleh negara. Bekerja untuk negara bukan ya babu keluarga. Dan institusi negara bukan perusahaan pribadi Satrio dan istri. Dia ya seberang spanduk itu berjajar karangan bunga bertuliskan ungkapan kekecewaan dan keputusan Satrio memecat Nani tersebut. Wah, ini kan ngeri-ngeri sedap begitu ya. Orang memecat ya, apalagi pegawai ASN ya, apalagi ASN di situ. Ketika dipecat harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau cuma kesalahan dikit, masa mau dipecat? Ya jangan sembarangan dong begitu kan ya. ASN itu kalau tidak bisa bekerja ganti dengan yang lain. Ya kan itu logikanya. Bukan malah kabarnya sudah diduga ditampar sana sini begitu kan. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos. Jadi ayolah kita sadari bersama Prabowo ya. Di belakang Prabowo ada rakyat ya yang bersama-sama begitu kan ya untuk melawan orang-orang yang kemudian dianggap menjadi premanisme kepada negara kita. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.